Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk bintang Taurus. Solusi dari permasalahan dari bintang Taurus ya. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu juga pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian mau personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa langsung menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan-readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games-games lainnya, bisa langsung ke playlist aja, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat aja dan bisa kamu dengarkan. Dan kalaupun seandainya yang kamu cari belum ada, berarti memang belum saya readingkan. Kamu tetap tunggu aja, tetap pasti akan saya readingkan ya. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya. Oke, Taurus ya, berikan energi kamu ya, fokus pada kartu. Tetapi sebelumnya saya mau lihat dulu masalah-masalah sebelum kita ke solusi ya. Masalah apa dulu ya, baru ke solusi. Ibaratkan bertanya dulu, baru nanti dijawab universe gitu ya, sesuai dengan kartu. Oke, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca dua dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu, bintang Taurus. Masalah-masalah yang dihadapi Taurus, masalah-masalah Taurus. Masalah-masalah. Oke, saya lihat dulu masalah-masalah kamu ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang belum mempunyai pekerjaan ataupun pindah tugas ya. Ya seperti gitu ya. Akhirnya kamu pusing ya, uang juga tidak ada, pasangan juga ngomel-ngomel ya. Aduh, masalah rumah tangga juga ada triparti, ada pun cekcok dengan pasangan ya, ada pun yang belum mempunyai anak, saya lihatnya seperti gitu, ada pun yang triparti juga karena kebutuhan ya, karena keuangan ya. Saya pun lihat di sini ada penipuan, kasus penipuan, mungkin kasus hutang piutang ataupun investasi bodong, ataupun mungkin kamu ditipu dengan investasi lainnya ya, ataupun apa gitu ya, sehingga ya kamu pusing dengan kehidupan kamu ya, karena ada kasus penipuan, terutama kamu ada lagi di ibaratkan ranah hukum ya, sudah masuk ke ranah hukum, jadi kamu agak stres aja untuk menghadapi itu. Saya lihat pun di sini ada beberapa dari kalian yang studi ya, kerja sambil kuliah, ataupun mungkin kamu mau mengejar cita-cita kamu untuk bisa masuk di universitas yang kamu sukai, yang favorit ya, tetapi mungkin kekurangan biaya, ataupun mungkin kamu tidak bisa masuk karena mungkin dibatasi kuotanya ya, orang-orang yang diseleksi dan kamu tidak lolos seleksi itu ya, ataupun mungkin kamu mau melamar pekerjaan dan akhirnya belum diterima karena kandidatnya banyak, kayak seleksinya ketat ya, seperti gitu. Saya lihat pun di sini ada masalah ekonomi ya, ada masalah ekonomi ya, mungkin kamu lagi tidak ada pekerjaan, ataupun mungkin bisnis kamu lagi kurang bagus ya, akhirnya ya seperti gitu
ekonominya kurang, angsurannya banyak, kamu pusing ya, akhirnya ribut-ribut dengan pasangan ataupun dengan keluarga, dari pinjam meminjam uang dan macam-macam ya. Kalaupun seandainya pinjam meminjam uang, kalau seandainya kamu hutang berarti banyak rentenir datang ke kamu ya, ataupun penagihan-penagihan lainnya ya. Karena saya lihat di sini sudah ada beberapa dari kalian yang memang sudah jatuh tempo, dan ada pun yang saya lihat di sini barang-barang atau jaminannya yang diagunkan itu sudah dilelang ya. Ya itu, kamu pasrah aja, selalu berpikir positif bahwa suatu saat nanti akan ada gantinya ya. Jangan pernah berpikir bahwa aduh saya punya ini hilang, saya punya ini diambil, saya bangkrut, jangan ya. Kamu harus tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang kuat, harus bisa menjadi pribadi yang tegar. Karena kenapa? Itu kan keputusan dari awal. Kamu tidak bisa membayar angsurannya, otomatis jaminan kamu ditarik, dilelang ya. Itu jangan kamu pernah menyesali, karena kamu yang mengambil keputusan itu dulu ya. Kamu menyepakati sendiri seperti gitu. Makanya selalu berpikiran positif aja, supaya ke depan universe akan memberikan gantinya yang berlimpah gitu. Harus ikhlas ya. Adapun saya lihat di sini mau ada yang franchise ya, ataupun mau mengajak kerjasama ya, tetapi ujung-ujungnya ribut ya. Entah kamu ribut dengan keluarga, entah ribut dengan pasangan, entah dengan orang itu sendiri ya, dikarenakan ya itu mungkin kamu menginvestasikan tanpa sepengetahuan pasangan, ataupun mungkin yang kamu kerjasama nih dengan keluarga ya, akhirnya baku ribut-ribut lagi karena kamu kerjasama dengan keluarga, akhirnya baku tidak enakan, ataupun dengan orang lain yang memang akhirnya menipu, ataupun mungkin pembagian hasilnya kurang pas, ataupun yang banyak kerjanya kamu tapi artinya tidak, pembagian kerjanya tidak seimbang ya. Jadi ada masalah-masalah ya. Terutama saya lihat di sini masalah pencemaran nama baik juga, ataupun mungkin pasangan ada yang menjelek-jelekan kamu, ataupun ataupun sahabat ya, orang-orang terdekat yang saya lihat di sini yang menjelek-jelekan kamu, entah mungkin sahabat kamu di kantor, ataupun mungkin keluarga kamu ya, ataupun mungkin ada sanak saudara yang menghasut ataupun melapor-lapor atau sambung-sambung kata-kata ke pasangan ataupun keluarga besar untuk menjelek-jelekan kamu ya. Jadi seperti gitu. Adapun yang saya lihat di sini belum mempunyai anak ya, ataupun belum menikah, kamu berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya punya status ini bisa ke jenjang lebih serius ya. Adapun yang saya bilang di sini mempunyai anak, kamu sudah berusaha untuk terapi, ada beberapa dari terutama penyakit ya, kamu harus menyelesaikan atau menyembuhkan dulu penyakit satu, baru bisa program ya, dikarenakan memang kandungan lemah, ataupun mungkin bagian reproduksi kurang bagus ya. Jadi seperti itu, ada sakit ya, entah kamu ada program hamil ataupun pengobatan lainnya, penyakit lainnya ya, seperti gitu. Masalah sehingga kamu butuh duit, kamu mau terapi juga ya, duitnya nggak apa dibilangnya, nggak sedikit ya. Dan saya lihat di sini kamu berfokus pada spiritual. Ada beberapa dari kalian yang terkadang kalau dibilang tertekan ya, dan ingin lebih spiritual ya, lebih ingin membahagiakan diri ya. Jadi kamu bingung antara mau dibilang kafir, mau dibilang ini spiritual ya. Nanti saya jelaskan lagi tentang bicara spiritual dengan ateisme atau apa ya, itu yang mereka bilang kafir, itu beda jauh. Nanti saya buka kartunya apa tanggapan universe tentang itu ya. Karena yaitu ada beberapa dari kalian yang kalau bicara spiritual ini agak panjang ya, karena harus ditelaah satu-satu ya. Tapi nanti saya jelaskan secara garis besar aja sesuai dengan petunjuk dari universe ya. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk masalah-masalahnya. Dengan kita lihat dulu lagi, saya kocok kartu lagi untuk pesan universe kepada kamu atas masalah kamu dan solusinya apa ya.
Oke, ini kartunya sudah terbuka, saya rapikan dulu ya kartunya. Oke, universe berpesan ya, kalau memang ada orang yang menjahati kamu ya, maafkan mereka ya. Jangan pernah simpan dalam hati ataupun dendam, itu hanya itu hanya akan merugikan kamu, dikarenakan contohnya apa yang kamu inginkan nggak akan bisa terwujud. Kenapa? Karena kamu memblok itu ya. Contohnya kamu ada investasi dan akhirnya orang ada menipu kamu ya, ataupun mungkin kamu dicurangi lah seperti gitu. Ya sudah, kamu ikhlaskan aja. Uang mungkin kamu investasikan 20 juta, ya udah itu aja, sudah, nanti ke depan kamu akan ikhlas ya. Entah, serahkan semua ke universe. Ingat ada karma ya, karma baik karma buruk sesuai dengan apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya, ada karma masing-masing. Jadi mungkin akan digantikan dengan mungkin kamu dibelikan mendapatkan rumah baru ya, yang lebih dari 20 juta ya, ataupun kesehatan ya, dia malah sakit-sakitan lebih mengeluarkan uang sampai berjuta-juta, lebih dari 20 juta untuk biaya pengobatan, kamu sehat ya. Jadi kita harus berpikiran positif ya, anggap aja kita buang sial ataupun memberi sedekah. Ini kalau kita menipu, kita ditipu ya. Kalau kamu menipu, kamu kembalikan, ingat ada karma ya. Jangan pernah mengambil apapun yang bukan hak milik kamu, karena syukur-syukur kalau kamu yang buat, kamu yang mendapatkan karmanya. Ini terkadang orang lain yang menikmati hasil itu, dia mendapatkan juga, entah anak istri kamu ataupun orang tua ataupun sahabat ya. Jadi seperti begitu, hati-hati ya. Dan kita pun juga hati-hati juga kalau menerima barang dari uang-uang yang kurang bagus ya. Universe berpesan selalu berpikiran positif, jangan pernah ikuti kata orang ya, ikuti kata hati kamu. Apapun yang kamu inginkan ya, entah kamu bekerja ataupun kamu yang tadi saya bilang ada mau studi ya, belum dapat beasiswa ya, harus bisa lebih enjoy aja ya. Entah kamu mau belajar di mana, atau belajar di internet ataupun belajar apa ya. Sekarang banyak, walaupun memang kita sekarang dunia tetap berpendidikan, tetapi secara tidak langsung kita harus punya skill juga ya, bukan hanya selembar kertas ijazah ya. Karena selembar kertas ijazah itu hanya untuk kita melamar pekerjaan, menempati posisi tertentu, diberikan kesempatan untuk bisa diterima di pekerjaan itu ya. Itu cara masuknya, ibaratkan kunci untuk membuka pintu. Tetapi pas sampai kita di dalam, kinerja kita yang dilihat ya, skill kita. Makanya saya bilang skill utama dan mental kamu ya. Yang tadi saya bilang, kamu dibilangnya pergi ke perjalanan jauh, ataupun yang masalah tadi ya, masalah kamu itu ada hubungan triparti, kamu pergi pasangan pergi ke tempat yang jauh juga tidak bersama kamu. Ya udah, kamu jangan pernah berpikir bahwa kalau memang dia itu milik saya, harus milik saya. Tidak, itu energi itu bisa berubah-berubah. Kalau memang dia milik kamu, suatu saat nanti dia akan balik. Kamu nggak usah khawatir dan nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu baper ya. Toh kalau dia pergi berarti tuh ada ibaratkan universe membatasi ya kamu dengan dia, supaya kamu bisa dilindungi, kamu bisa terhindar dari orang-orang toksik ya, dan kamu pun mendapatkan gantinya. Harus berpikiran positif ya, apapun yang hilang dari kamu pasti akan ada gantinya. Jadi kamu jangan khawatir ya, selama kamu benar ya, karena saya bilang tadi itu ada hukum karma ya. Selama kamu benar, berjalan di tempat yang benar. Selama kamu salah, minta maaf lah dan perbaiki diri kamu ya. Dan saya lihat di sini yang tadi saya bilang ada penyakit apapun ya, semua itu dari pikiran kamu. Universe bilang kepada kamu, kamu harus bisa lebih enjoy aja dengan diri kamu ya. Itu karena pikiran, tekanan ya, entah tekanan dari dalam, entah tekanan dari luar. Tekanan dari dalam itu rasa percaya diri kamu, ataupun mungkin kamu nggak bisa ya, aduh kayaknya saya sudah nggak kuat, saya nggak bisa lawan penyakit ini, harus dilawan ya. Terus tekanan dari luar, contoh kamu belum mempunyai anak, mereka tanya, anak kamu berapa, kamu tersinggung lagi. Nah itu penyakit bawa lagi ke dalam hati kamu ya, padahal kan mereka cuma tanya, itu wajar kan, karena mereka tidak tahu ya. Ataupun mungkin mereka bercanda-bercanda gitu, dia sudah punya anak, cepat sekali. Orang bicara lain, kamu yang baper, kamu yang tersinggung, padahal mereka bicara si A, kamu yang tersinggung ya. Macam contoh, dia baru nikah, nikah berapa bulan, nikah 4 bulan, terus langsung hamil, sudah berapa bulan, 3 bulan, langsung dapat ya. Ini contoh nih ya.
langsung kamu tersinggung karena kamu sudah mungkin hampir 4 sampai 5 tahun ataupun berapa tahun ya tersinggung ya, cepat tersinggung. Jangan ya, ingat hati kamu tuh memblok karena kamu cepat tersinggung, makanya energi positif tidak bisa masuk ke diri kamu. Harus bisa lebih legowo ya. Anak ataupun apapun itu adalah titipan. Tidak mungkin universe memberikan sesuatu yang mau dia titipkan kalau kita tidak mampu. Berarti dalam tanda kutip kamu belum mampu. Harus perbaiki diri dulu ya. Ataupun tadi yang saya bilang ada yang sakit, harus diri kamu dulu diobati. Kalau sudah punya anak, bagaimana kamu mau mengobati diri kamu? Anak kamu siapa yang urus kalau kamu sakit nanti? Nah itu dalam tanda kutip itu ya, harus berpikir dulu step by step, karena setiap masalah atau setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu universe sudah memperhitungkannya dan pasti kita mampu menyelesaikannya ya, dan kita pun kuat untuk menjalaninya. Jadi jangan pernah khawatir. Terkadang kamu bilang aduh saya nggak kuat, saya ini. Kamu kuat karena kamu terpilih seperti gitu ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang tadi saya bilang kasus penipuan atau mungkin franchise, mereka baik di awal buruk di akhir ya, ataupun pembagian kerja tidak seimbang ya. Itu kamu harus bisa berbicara, universe bilang ya, kamu harus bisa menyeimbangkan energi kamu dengan mereka. Jangan banyak sungkan, ataupun mungkin cara intonasi ataupun tata bahasa kamu harus dirubah juga, harus lebih lembut untuk bisa membuat suasana cair. Kalau kamu ngegas juga ya percuma, dia akan ngegas juga, tidak mendapatkan solusi, adanya ribut-ribut ya. Kalau satu ribut ya udah diam aja ya. Kalaupun seandainya pembagian hasil ataupun mungkin dia bawa lari uang kamu, itu kamu bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, ataupun mungkin keluarga terdekat dulu, keluarganya ya, bicara baik-baik. Kalau tidak ya sudah, kamu ikhlaskan aja. Semua itu intinya universe berpesan harus bahagia dan ikhlas. Kalau kamu bahagia dan ikhlas, merelakan akan dan legowo ya, dan mau dibimbing universe ataupun menyerahkan semua kepada universe, biar universe yang mengatur, semua akan dapat gantinya. Entah apapun, entah mau pasangan, entah anak, kesehatan, semua ya. Makanya saya bilang hati-hati juga kalau kita di kesehatan, makan kamu itu harus dijaga. Kalau bisa lalap-lalap aja ya, harus bisa lalap-lalap ya. Dan jangan terlalu menunggu ya, baper menunggu, habis itu melamun, aduh kapan ya saya dikasih ini, kapan ya saya jangan. Kamu lupakan aja dan kerja ya. Dengan begitu, dengan sendirinya apa yang kamu inginkan akan terwujud. Yang penting kamu lupa, jangan pikir-pikir. Kamu ingat pada saat kamu tidur, pada saat kamu kerja kamu lupakan ya. Kamu ingatnya kerja kalau lagi sadar ya. Terkadang orang itu menggunakan law of attraction tapi terbalik-balik ya. Law of attraction itu pada saat kamu tidur, mimpikanlah mimpi yang indah-indah sebelum kamu tidur. Tetapi pada saat kamu bangun kerja, jangan bermimpi ataupun masih melamun mimpi-mimpi yang tadi malam ya. Oh, uang turun dari langit, itu nggak akan mungkin ya. Law of attraction itu harus kamu lupakan pada saat kamu bangun ya, kamu kerja di dunia sadar kamu ya. Dan pada saat kamu mau tidur, mimpilah yang indah-indah. Ini kebalik. Pada saat kamu tidur, kamu bawa pikiran atau masalah-masalah yang ada di dunia sadar, bawa ke dalam alam mimpi. Aduh, besok pekerjaan banyak. Aduh, besok saya di interview. Aduh, besok pekerjaan lagi belum selesai, satu sudah bertambah. Aduh, ya ampun, kenapa saya ketemu orang toksik lagi besok ya. Itu yang akan terjawab. Jadi kamu punya kehidupan di negatif-negatif. Kenapa? Karena kamu berpikirnya negatif. Padahal seharusnya kamu harus berpikir positif ya, supaya pikiran alam bawah sadar kamu tuh membawa kamu ke yang positif begitu. Maafkan semua orang di masa lalu yang pernah menyakiti kamu ya. Yang tadi saya bilang masalah keuangan, kamu harus action, kerja apapun yang kamu inginkan dalam hati kamu, apapun yang kamu merasa bahwa itu bagus, lakukan sesuai dengan passion kamu, jangan passion orang. Terkadang kamu mengikuti passion orang ya, orang bilang ini kamu ikut, orang bilang itu kamu ikut, padahal dia punya passion beda dengan kamu ya. Jadi cari pekerjaan yang kamu sukai ya, tanpa tekanan. Itu akan auranya energinya akan bagus ya. Karena apa? Kamu tulus ya. Itu beda. HP baru dengan HP sudah lama kalau dicas beda sekali ya. Dari beda kualitas, beda ini ya. Pokoknya seperti gitu ya. Harus bisa lebih enjoy. Karena kalau kita bahagia, apapun ya, ini universe berpesan, apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita bahagia, semua itu akan, yang susah akan menjadi ringan ya, dan yang sakit pun akan menjadi sembuh. Karena yaitu hati yang gembira adalah obat dari segala macam penyakit dan masalah
ya, di firman pun ada. Cuman kadang kita salah pemahaman, salah persepsi, salah langkah, ya, karena kita berpikirnya gembira bagaimana, padahal itu bicara energi. Bukan gembira-gembira di muka senyum ya, tapi hati kamu pahit, kepahitan banyak, itu percuma. Ya, karena kebanyakan manusia itu bertopeng, senang di mulut tapi hatinya tidak. Padahal sebenarnya salah. Kamu menyimpan kedendaman, kamu menyimpan amarah, itu yang rugi bukan orang lain tetapi kamu. Jadi saya sudah berkali-kali bicara sama klien juga, lepaskan semua orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, berikan maaf ya, karena bukan yang rugi dia, yang rugi kamu ya. Kamu akan terjebak, kamu memblok energi positif, kamu memblok kemakmuran, kamu memblok rezeki kamu, gitu, terblok dengan ibaratkan sampah-sampah dari masa lalu kamu ya. Universe berpesan kepada kamu harus bisa lebih enjoy pada diri kamu, nikmati kehidupan ini, pahit buruknya nikmati proses ya. Jangan pernah merasa sendiri, universe ada pada kamu. Kalaupun seandainya kamu contohnya tadi keuangan kurang, apapun, kamu harus action. Itu yang saya bilang, harus action dengan passion kamu ya. Apapun yang dalam isi hati kamu, saya mau usaha ini, saya mau usaha itu, atau tadi ya, macam contoh kamu konten kreator, saya punya ide ini, punya ide itu ya, tapi tidak dituangkan dalam karya, ya percuma aja ya, hanya sekedar ide dan tidak menghasilkan. Kamu tuangkan dalam karya, kamu mendapatkan berkat ya, berkat mendapatkan duit, orang lain mendapatkan pengetahuan ya. Jadi sama-sama saling membutuhkan, ibaratkan sama-sama mendapatkan keuntungan ya. Seperti gitu, kamu pun didoakan baik-baik ya. Jangan pernah berpikir yang buruk-buruknya, karena kalau kamu berpikir yang buruk-buruk, itu yang akan terjadi pada kamu ya. Selalu berpikiran positif ya. Apalagi ya masalahnya tadi ya, saya lihat dulu. Oh ya, yang studi ya, yang studi pun sama ya. Terus keuangan sudah ya. Oke, dan universe berpesan kepada kamu juga, jangan boros ya. Jangan boros. Terkadang pengeluaran-pengeluaran tak terduga itu akan jauh lebih banyak dibandingkan yang kita sudah planningkan. Jangan pernah boros dengan apapun ya. Pakai aja apapun yang sudah ada ya. Selagi masih bagus, selama masih layak, kenapa kita harus mencari yang baru ya. Kalau kamu menjadi konten kreator, pakai aja dulu peralatan apa adanya ya, diakal-akalin supaya bisa menjadi yang kamu inginkan ya, seperti gitu. Nanti seiring waktu, seiring hal bertambahnya budget, akhirnya kamu bisa membeli yang kamu inginkan. Tapi kamu jalan dulu, jangan mau kumpul barangnya semua ada baru kamu mau action ya, rugi di waktu ya. Ingat, jangan pernah mempermainkan orang ya, karena nanti kamu dipermainkan. Jangan pernah merasa kekurangan, karena nanti kamu akan menjadi kekurangan juga ya. Selalu positive thinking, berikan dirimu kebelimpahan hoki ya. Itu yang universe berpesan kepada kamu. Jangan pernah merasa sendiri. Kalaupun seandainya pasangan kamu pergi, ya sudah, biar dia pergi aja. Ke depan kalau dia bukan jodoh, ya universe sudah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Kalaupun seandainya dia jodoh dengan kamu, dia pasti akan kembali. Entah dia mau dengan tripartinya atau dia mau sendiri, kalau dia jodoh pasti akan kembali, yakin ya. Seperti gitu. Yang penting kamu doa aja yang positif buat dia. Jangan kamu maki-maki, jangan kamu ribut-ribut ataupun pencitraan, mencari kebenaran ya. Tidak usah, biar publik dan universe aja yang akan menilai, akan menuntun langkah kamu ya. Dan publik pun yang akan menilai antara hubungan kamu, siapa benar siapa. Itu sebenarnya orang juga tidak terlalu peduli ya. Terkadang kita yang terlalu baper karena kita mau dianggap baik, padahal sebenarnya manusia ini kan ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kekurangannya ya sudah, itu saya punya. Atau kalau publik mau berbicara, ya terserah dia, mulut-mulut dia, tidak ada yang ribut, tapi tidak ada yang larang ya. Seperti gitu, harus dewasa, karena kita belum tentu kita di dunia ini hidup itu bukan untuk menyenangi orang lain, tetapi kita hidup itu untuk menyenangi diri kita sendiri ya. Seperti gitu. Kalau kamu berusaha untuk menyenangi orang lain, kamu akan hidup di bawah tekanan, kamu tidak akan enjoy, malah petaka akan datang. Kenapa? Karena kamu tertekan, mau menjadi orang lain luar daripada kamu. Seperti gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selalu berpikir positif, selalu berbahagia, supaya apapun yang kamu inginkan bisa terwujud ya. Dan kalau seandainya pasangan kamu nanti datang kepada kamu, jangan pernah diungkit-ungkit lagi ya. Terkadang kita manusia itu kalau ada masalah, anggap aja kita orang gila ya, ataupun orang tuli yang pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak dengar. Seperti gitu ya, supaya mental kita bagus. Ini bicara mental aja sebenarnya ya. Dan harus bisa lebih kuat menjalani hidup ini, berikan kebahagiaan. Terkadang orang salah ya, kamu membahagiakan orang lain
tetapi diri kamu menderita, kamu berkorban, itu salah. Untuk bicara energi, kita yang harus dulu diibaratkan diobati dulu, baru kita bisa mengobati orang lain, atau ibaratkan kita harus bisa fresh dulu, oke dulu, baru kita ke orang lain dulu. Kita bisa keluar untuk bisa membantu orang, ya. Begitupun pasangan, jangan kita banyak mengalah, otomatis hidup kamu akan dibilangnya stuck di situ, karena kamu ada mental block dalam diri kamu untuk mengizinkan kalau dibilang sakit hati ataupun amarah datang ke kamu. Kenapa? Karena kebahagiaan kamu tidak dapatkan, karena kamu berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik untuk orang lain, bukan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi kamu menjadi baik untuk versi orang lain, padahal kamu korban. Ujung-ujungnya kamu korban, ujung-ujungnya kamu sakit hati, ujung-ujungnya kamu yang menderita, ya. Harus caranya diperbaiki. Terkadang kita bilang memang kita rela berkorban, oke, betul, tetapi apakah kita sudah mampu membahagiakan diri kita? Kita mampu membahagiakan diri kita dulu, baru kita bisa membahagiakan orang lain, seperti gitu, ya. Oke, itu sih yang bisa saya sampaikan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.